Kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19 bersama saya Pribowo. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Vivin. Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Dok ya. Benar. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Sehat. Ini pasti sibuk-sibuknya, Dok ya. Ya. Saya juga bersama dengan Mas Bayaki. Mas Bayaki ini traveler, hobinya jalan-jalan. Mendaki gunung juga, Mas Bayaki ya. Kadang-kadang. Sehat, Mas Bayaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pasti dua orang yang luar biasa sekali, Sobat Berita Jatim. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal ini kan nggak lama lagi akan libur ya, sudah ada libur panjang, ada libur Natal, ada libur Tahun Baru. Nah, Sobat Berita Jatim tetap jangan lupa kalau mau liburan jangan lupa pesan ibu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Mas Bayaki, pengalamannya selama ini jalan-jalan di tengah pandemi, mendaki gunung, gimana? Saya itu ya beberapa kali jalan ke beberapa kota. Kemarin waktu libur Oktober ya, libur panjang. Oh, yang libur panjang itu ya, yang berhari-hari itu ya? Iya. Itu ke Banyuwangi kebetulan. Memang jauh hari ingin ke Banyuwangi. Waktu itu pilihannya ke Ijen. Oke. Sama istri dan anak. Tapi mungkin karena pandemi ya, akhirnya saya memutuskan untuk satu destinasi aja. Oh gitu. Harusnya kan bisa banyak kalau ke Banyuwangi. Ya, kan kebanyakan orang mumpung nih ke kota ini. Iya. Semua yang lagi instagramable Benar. dikunjungi. Tapi karena pandemi juga ya, jadi saya pilih satu aja, Ijen. Yang penting istirahatnya. Jadi setelah dari Ijen langsung istirahat total. Setelah itu cuma kuliner sama di beberapa di jalan-jalan di keliling kota gitu. Itu karena pandemi atau karena memang biasanya seperti itu? Maksudnya supaya jalan-jalan ini juga nggak terlalu capek juga kan? Atau gimana? Enggak, ya memang pernah dulu yang sama istri dan anak itu ke Jogja. Itu satu hari 3-4 destinasi, tapi memang capek sekali di Banyuwangi. Iya. Dan memang kemarin rencana di Banyuwangi cuma satu destinasi. Selain juga kan jaraknya cukup jauh kalau di Banyuwangi. Waktu itu ke Banyuwanginya transportasi publik atau bagaimana nih? Transportasi publik pakai kereta api. Nah itu gimana pengalamannya? Apakah masyarakat kita itu sudah patuh prokes atau gimana selama perjalanan kemudian? Sebenarnya kereta api cukup bagus ya, karena kita yang naik baik kelas ekonomi atau eksekutif bisnis itu dikasih face shield sama harus memakai masker. Kalau masker saya rasa beberapa itu pakai masker bawa orang, tapi face shield kadang dikasih tapi itu dia dipakai tuh. Itu kalau soal kan kemarin kebijakan juga tingkat keterisian kereta api 70%. Oh bukan 50% ya? Bukan 70%. Saya sempat kaget kan. Saya kira itu ada jarak 50%, tapi ternyata yang tempat duduk istri saya itu masih ya sesuai tempat duduknya yang isi 3 itu. Tapi yang tempat saya yang saya duduk itu cuma isi 1, yang 2 yang kan ekonomi kan 2 sama 3. Yang 2 itu cuma saya sendiri. Nah ini menarik nih Dokter Vivin. Harusnya bagaimana nih transportasi publik ketika pandemi kan? Ketika pandemi ini kan perlu ada perubahan perilaku kan ya? Seperti apa? Nah, jadi kalau saya pernah baca literatur jurnal tentang mobilitas yang berpengaruh besar terhadap peningkatan kasus COVID akhir-akhir ini, itu Chen 2020 dia meneliti bahwa waktu pelaksanaan perjalanan, durasi lamanya perjalanan, serta metode yang mereka gunakan selama perjalanan itu berpengaruh besar terhadap peningkatan kasus COVID, kasus-kasus baru. Nah, ini baru pun buat saya nih dok. Jadi, bagaimana bisa dok? Jadi seperti ini, mungkin kita bisa mengatakan kondisi yang paling aman adalah perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi bersama dengan anggota keluarga. Dengan lingkungan sekitar yang paling dekat ya? Ya benar, terutama anggota keluarga inti ya selama perjalanan dalam jarak tempuh yang dekat saja. Artinya kita bersama-sama dengan mereka dengan menggunakan mobil pribadi dalam waktu yang singkat. Itu resiko yang paling ringan. Namun resiko akan semakin meningkat apabila kita menggunakan kendaraan pribadi atau mungkin kendaraan umum yang kita sewa, tapi
kita berada dengan orang-orang yang bukan anggota keluarga inti. Contohnya seperti kereta api tadi juga ya. Nah itu meningkatkan resiko, apalagi kereta api itu atau pesawat itu kan dia ruangan tertutup, sirkulasi udaranya dia di situ-situ aja ya. Nah itu juga dapat meningkatkan resiko penularan yang lebih tinggi, seperti itu. Nah makanya di fasilitas-fasilitas kendaraan umum itu sekarang sudah diwajibkan rapid dahulu ya. Namun yang sebenarnya sih kalau saya jadi kepala KAI, saya akan mewajibkan untuk swab. Oh gitu ya? Semua. Kenapa harus swab, Dok? Karena seperti ini. Apabila kita terkena atau kita terserang antigen itu seperti virus, bakteri dan sebagainya ya, itu masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita itu akan merespon hingga dia memunculkan antibodi. Antibodi itu adalah suatu yang akan melawan antigen tadi. Itu memerlukan waktu. Waktu yang diperlukan itu sekitar 7 hari ke atas. Oh, setelah 7 hari setelah terpapar antigen ini tadi. Benar. Misalnya seseorang ini terpapar di hari Senin, hari Selasa dia melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Apakah sudah terbentuk antibodi tersebut? Belum. Makanya dia tidak akan bisa terdeteksi. Namun kalau kita swab dengan metode swab, maka dengan pemeriksaan antigen tersebut akan didapatkan. Wah, ada virusnya nih. Dia tidak aman untuk dalam. Jadi tes PCR itu langsung melihat virusnya itu, maka lebih direkomendasikan begitu ya. Betul. Ini menarik sih ya. Makanya. Saya kembalikan ke Mas Bayaki dulu. Saya masih penasaran sama ceritanya nih. Ketika liburan di lokasi tempat liburannya, masyarakatnya seperti apa? Sudah patuh nggak sih prokes ini? Biasanya sepengetahuan saya nggak usah jauh-jauh keluar kota, di Surabaya aja. Ada beberapa wilayah yang ketika saya pakai masker, saya jadi minoritas. Maksudnya yang lainnya nggak pakai masker gitu. Seperti apa Mas Bayaki? Kalau ke Banyuwangi kemarin ya ada yang nggak pakai masker, ada yang pakai masker. Tapi karena itu naik ke Ijen ya, pakai masker juga pengap juga. Nah, ini menarik nih. Naik gunung ini jadi sebuah problem ketika pandemi dan harus bermasker. Terus bagaimana Mas Bayaki waktu itu? Kadang ya kalau saya milihnya pakai masker medis karena kan daripada masker kain lebih tipis masker medis. Otomatis untuk bernafas juga kita nggak kesusahan. Cuman karena saya kacamataan, akhirnya kan harus trekking malam. Kalau pakai masker kan kadang embun. Mau nggak mau ya agak dilorotin sedikit maskernya. Ini menarik sih Dokter Wibi nih. Ketika kita harus berolahraga, kalau dalam kasusnya Mas Bayaki ini juga sangat unik gitu, mendaki gunung. Maskernya harus gimana nih? Ya benar. Jadi ada penyakit namanya mountain sickness atau altitude sickness ya yang kita kenal. Itu apabila kita berada di ketinggian 1.500 dari permukaan laut, itu emang tekanan udara dan kapasitas oksigen itu menurun. Nah, contohnya seperti Gunung Rinjani. Rinjani itu sekitar 3.000-an ya, 3.726 meter di atas permukaan laut kalau nggak salah saya. Itu kan otomatis udah hampir 2 kali lipat dari 1.500 tadi. Pastinya oksigen yang tersedia juga semakin menipis. Nah, orang biasanya itu kan untuk naik gunung itu melakukan gerakan yang luar biasa ekstrim ya. Dia akan cepat-cepat. Tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi di situ. Nah, pada saat terlalu cepat, maka tubuh itu akan kewalahan ya. Nah, gejala yang muncul itu seperti sakit kepala, gejala sesak yang berat, sehingga orang itu akan melepaskan maskernya dan bernapas dalam dan membuang napas yang dalam juga. Padahal dengan membuka masker pun, dia belum tentu langsung hilang rasa sesaknya itu. Karena emang yang diperlukan adalah tubuh untuk beradaptasi. Beradaptasi itu perlu waktu. Lalu bagaimana ini Dok, sobat-sobat Berita Jatim yang ketika liburan nanti itu ingin menghabiskan liburannya dengan naik gunung, maskernya gimana protokol kesehatannya tuh? Nah, sebenarnya nih, kalau saya baca dari berita yang diterbitkan oleh siapa ya, Tempo kalau nggak salah. Di situ jubirnya Satgas Nasional, Prof. Wiku ya benar. Dia menyarankan sebentar lagi mungkin akan dimunculkan peraturan oleh pemerintah, tapi mohon dimengerti oleh seluruh masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah prinsipnya adalah demi keselamatan. Jadi apakah itu nanti long weekend kalian
ditiadakan atau diadakan tapi diperpendek, Iya. itu mohon diterima. Karena prinsipnya itu Iya, mereka iya, itu iya, berpikir kalau benar prinsip utamanya adalah keselamatan Oke, masyarakat. iya iya, Nah. ini menarik sih ya. Jadinya mereka ini gimana tuh? Ya apalagi yang mau naik gunung, saya kan berpikir naik gunung itu nggak usah pakai masker aja udah berat gitu kan. Ya, benar. Ini harus pakai masker seperti apa tuh? Nah, bisa jadi nanti tempat-tempat wisata tertentu yang yang bisa dibilang tidak dapat dikendalikan perilaku orang di dalam situ, mungkin pada saat long weekend nanti bakalan ditutup. Atau jumlah kapasitas yang diizinkan untuk masuk itu dibatasi. Oh, oke. Seperti itu. Terkait pembatasan ini apakah efektif sih dok sebenarnya? Ketika tadi Mas Bagi bilang di kereta yang harusnya 100% jadi tinggal 70. Saya sempat kira 50 sih, tapi ternyata 70 ya Mas Bagi ya. Itu seperti apa? Efektivitasnya sejauh apa sih? Ya mungkin lebih efektif daripada tidak dilakukan sama sekali ya. Iya, iya. Karena Iya. apa ya? Karena penularan itu tidak mutlak dari pembatasan jumlah orang tadi juga. Iya. Namun kalau misalnya tidak dibatasi, misalnya suatu gerbong kereta itu maksimal berapa? 100 Katakanlah 100 lah. 100 orang Katakanlah ya. 100 ya. Dibataskan 50 orang. Tapi dalam 50 orang dalam satu gerbong itu ada 1 atau 2 orang yang positif corona. Oke. Dibandingkan gerbong lain yang isinya masih sama 100 orang. Oke. Tapi dipastikan kalau dalam gerbong itu semuanya non reaktif atau itu ya negatif COVID. Maka akan lebih aman yang 100 itu dibandingkan 50 orang yang tapi ini. kan deteknya kan ya jadi gimana dong? Makanya. Ini kasus yang ini pilihan yang sangat berat loh dok. Benar. Iya. Sebenarnya untuk memutus mata rantai ya, kita sebut dengan memutus mata rantai, 3M ini kan adalah salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai. Oke, iya. Nah, selain 3M, sebenarnya ada istilah, akan banyak lagi nanti istilah. Ah, Contohnya iya. seperti yang baru muncul itu adalah 3T. 3T itu apa? 3T itu tracing, Testing. testing sama treatment. Ah, Nah, oke. itu kan seperti testing atau deteksi dini ya. Iya. Nah, itu kan dari rumah kita bisa menilai sebenarnya, wah tubuhku nggak enak, atau dia melakukan swab atau rapid sendiri, ternyata aku reaktif. Iya. Tapi dia tetap memaksakan diri, aku kepingin liburan nih. Nah, Itulah iya. orang yang berbahaya. Dia akan dengan segala macam upaya untuk memalsukan hasilnya sehingga dia dapat pergi. Itu kan lebih berbahaya dibandingkan. Iya. Memang ada ya dok ya seperti itu pengalaman dokter ada ya ketika mereka sudah dinyatakan positif nggak mau dikarantina atau apa mereka masih tetap ada ya? Ada. Saya itu membaca ini ya berita-berita dari Instagram. Di situ ada surat-surat rapid yang palsu. Hasil oke. pemeriksaan rapid yang palsu yang dimunculkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Itulah yang akan menjadi masalah besar sebenarnya nantinya. Lalu seperti apa harusnya dok? Pengawasannya ini ada di mana kalau sudah begitu? Apalagi ini libur panjang itu kan otomatis ada peluang yang sangat besar itu kan. Benar. Meskipun tempat wisata ditutup, mungkin Mas Baki bisa bantu jawab. Ketika tempat wisata ditutup, masih mau jalan-jalan nggak kira-kira? Kan ada yang kalau menurut saya nih ya, ada yang ya udah ke sana makan aja terus pulang gitu. Gimana kalau menurut Mas Baki? Celahnya ada nggak sih? Masih ada kan istilahnya. Tetap ada. Itu kan masih ngeri berarti kan. Iya. Tempat wisatanya tutup, tapi kan makanannya masih buka gitu kan. Kalaupun yang paling terkenal tutup, masih ada yang lainnya gitu. Katakanlah di Surabaya rawon gitu. Rawon A yang paling terkenal tutup, tapi masih ada rawon C, rawon D. Nah, gimana dong menurut Dok? Itu sebenarnya ya harus kembali ke mindset masing-masing orang ya. Ya. Yang perlu dikuatkan bukan pengawasannya, tapi edukasinya ke orang agar oke. semua orang itu berpendapat bahwa COVID ini benar-benar berbahaya. COVID ini harus secara apa ya namanya? Secara kita itu memiliki kesamaan tekad untuk membasmi COVID ini seperti itu. Dengan begitu mereka akan rela melakukan apapun. Nah, termaksud tidak melakukan penipuan Surat kesehatan itu ya. Surat kesehatan tadi. Nah, Mas Bayaki, pengalaman Mas Bayaki sendiri. Tadi kan Gunung Ijen, ada ke tempat lain nggak selain Gunung Ijen? 2 minggu lalu ke Jogja. Nah, ini menarik nih. Jogja kan juga sempat zona merah kan itu kan. Ini seperti apa di Jogja? Seperti biasa. Serius, seperti biasa itu dalam artian? Tetap ramai Malioboro itu. Oke. Tapi kan Malioboro itu kan tempat terbuka dok ya. Iya. Kalau ketika seperti itu resikonya bagaimana? Emang resiko untuk ini apa ya? Maksudnya sirkulasinya itu secara kasat mata emang
lebih lebih kecil ya. Namun di situ kan terjadi apa ya, banyak benda padat dan resiko airborne itu hirupan. Jadi itu kalau orang yang berada di Malioboro itu tidak menggunakan masker sebagai tameng sesuatu yang keluar dari mulut dia, maka itu akan berisiko satu jalan Malioboro itu pada saat dia bersin di ujung Malioboro sini terbawa angin. Panjang loh, Dok. Iya. Mungkin kira-kira apa ya, 2-3 kilo loh, Dok. Iya, benar. Airborne itu sebenarnya resikonya seberapa panjang sih kalau begitu? Nah, resiko berapa panjangnya sih saya kurang yakin juga ya. Namun pada saat dia ada media angin sebagai pembawanya, dia akan makin jauh, semakin kuat anginnya dia akan semakin jauh. Oke. Harusnya bagaimana untuk tempat-tempat itu kan dibatasi. Saya sempat tahu di Malioboro itu ada pembatasan. Jatuhnya adalah bukan di dalam Malioboro-nya penumpukannya, tapi di luarnya. Lah ini seperti apa? Sama aja ya jadi. Akhirnya cuma memindah kerumunan yang harusnya ada di dalam, ini di sini gitu kan. Harusnya seperti apa dong? Iya, cuma dipindah aja gitu. Ini saya jadi nggak ngerti masyarakatnya atau gimana yang harus diedukasi. Iya benar. Kembali tadi mindset dari masyarakatnya yang harus diperbaiki. Mereka seharusnya tidak datang ke Malioboro, itu lebih tepat daripada mereka datang ke Malioboro tapi harus ngantri masuk. Setelah itu keluar baru mereka. Mungkin caranya Mas Bagi tadi bener mungkin ya. Ketika ke satu kota kita nggak usah ke banyak tempat, tapi satu aja berbanyak istirahat. Atau gimana Mas Bagi? Iya. Satu tempat aja banyak istirahat dan banyak makan. Oh gitu, banyak makan ya. Nah, saya penasaran makannya itu makan di tempat atau malah dibawa pulang ke hotel atau bagaimana nih? Saya sih makan di tempat, tapi sepi itu waktu ke Jogja kemarin. Jadi memang lebih baik memang kita meminimalisir kerumunan itu paling utama gitu kan ya. Benar ya. Susah juga sih tapi. Saya kemarin itu sempat ke Jogja juga sebenarnya. Nah, di Kayangan Resort ya. Kita emang menyepi di situ deh. Kita ke Jogja itu emang cuma untuk refreshing, anggota keluarga inti saja. Kita nggak mengunjungi Malioboro, kita nggak mengunjungi tempat-tempat lain. So staycation ya? Cuma staycation. Iya, oke. Ini menarik sih. Tapi bagaimana Dok pengalamannya Dok? Sekalian lah Dokter Mimin juga ceritain, karena pernah juga jalan-jalan ketika pandemi itu. Pasti. Kita itu kan ya tujuannya emang kalau ke Jogja itu nggak mungkin ya kita hanya stay di tempat tinggal. Kita pasti kepingin mengunjungi Malioboro yang udah hits. Habis itu ya ada tempat makan-makan tertentu seperti gelato itu. Kita juga pilih-pilih. Jadi pada saat kita pingin datang ke tempat makan itu kita lihat, wah rame, kita batalkan. Kita pilih tempat yang lebih. Jatuhnya jadi harus lebih selektif ya. Benar. Tapi biasanya yang rame yang enak loh Dok. Gimana Dok? Ya ternyata tempat yang tidak terkenal itu yang sepi itu enak juga. Jadi justru kalian malah nemu hal baru ya kan ya. Iya benar. Oke. Jadi kalau menurut Dokter Vivin sendiri untuk sobat-sobat Berita Jatim yang mau liburan panjang ini, apa yang harus mereka lakukan? Ini siapa tahu Mas Baki juga mau jalan-jalan lagi ya habis ini kan. Nah, sebenarnya sih kalau kita bilang kita batasi atau kita cegah liburan panjang ini, itu nggak akan efisien. Karena itu ya kadang akal sehat itu kalah oleh nafsu. Nafsu untuk liburan itu lebih besar dibandingkan akal sehat yang kalau kata orang Surabaya sumpah udah Dok. Iya benar, apalagi udah sumpah ya udah berapa bulan ini. Benar. Ulang tahun nih, bentar lagi coronanya. Bukannya sudah Dok? Oh sudah ya? Kan pertama kali di Wuhan sekitar November kalau saya nggak salah. Oh iya. Iya, pertama kali di Wuhan itu bulan November. Di Indonesia aja bentar lagi ulang tahun. Nah itu tuh. Maretan atau. Nah lalu kita harus seperti apa selain menahan nafsu ini tadi? Kalaupun kita harus jalan-jalan, apa yang paling penting kita harus kedepankan? Nah jadi kembali lagi tadi mindsetnya. Mindsetnya. Mindset orang itu harus benar-benar paham kalau kondisi di luar itu berbahaya dan kita memiliki tekad yang satu, tekad yang sama untuk sama-sama memberantas penularan COVID ini. Kadang ada pertanyaan, sampai kapan sih ini? Saya juga pengen tanya hal yang sama sih sebenarnya. Sampai kapan? Iya. Ditanya balik oleh Satgas Covid-nya. Sampai kapan kalian gitu? Itu dalam artian seperti apa itu? Ya, misalnya ada yang buka masker, ada yang masih ngumpul-ngumpul, ada yang tidak cuci tangan atau menjaga jarak. Iya. Intinya protokol kesehatannya itu tidak dijalani. Itu vaksin ya? Nah, kalau menurut saya benar terkait vaksin tadi. Nah, gimana dong? Pakai masker.
sambil kita menunggu vaksin yang Yang asli beneran nanti ya? keluar, Iya. launching nanti. Sementara ini memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah vaksin yang paling ampuh pada saat ya, ini. berarti. Makanya apabila dengan vaksin ini aja kita sudah bisa menghilangkan corona dari muka bumi ini, maka mungkin kita nggak perlu lagi vaksin yang bisa ya dok ya? Ya, bisakah seperti itu? Maksudnya bisakah corona ini hilang dengan kita patuh prokes aja gitu? Iya, nantinya corona itu kan ada jangka hidupnya. Kalau dia medianya mati, semuanya mati, penyebarannya dibatasi atau di stop, maka dia tidak akan bertambah. Syaratnya adalah semua manusia yang ada di bumi patuh protokol kesehatan. Berat, Iya, syaratnya berat itu sekali. besar sekali. Tapi saya sebenarnya penasaran dengan Mas Baki, ini kan kerjanya jalan-jalan. Ada perbedaan nggak jalan-jalan ketika sebelum dan sesudah pandemi? Tapi nanti dulu Mas Baki, jangan kemana-mana Sobat Duta Jatim, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sekolahnya di mana? Karena online jadi saya belajarnya di rumah dan di les. Kalau di les kata ibu harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terus pakai Terus yang kedua kumpulan. sama dengan beneran dong, rasain. Kalau di les ibu bilang harus jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker Biar biar tidak terkena virus corona. ketika nanti turun tangga maka dibagikan dengan 10. Lalu ketika naik tangga maka dibagikan 10. Ya, karena kan sekarang pembelajarannya online, kebanyakan orang tua juga kesulitan dan kesulitan untuk mengajarkan anak-anak di rumah, makanya dileskan di sini. Nah, saya di sini juga waktu anak-anak datang les, saya suruh pakai masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan kemudian pakai masker, menjaga jarak juga. Jadi duduknya tidak dempet-dempet.
Jadi kita benar-benar concern tentang terkait protokol kesehatan. Jadi mulai dari pintu masuk kita udah ada alat yang secara otomatis itu sudah bisa untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian ada sanitizer juga. Begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesan tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin yaitu air liur, meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau dari mana. Jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara, tapi selesai itu ketika ngobrol nanti harus menggunakan masker. Oke, Sobat Mitra Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum kita lanjut, tetap saya ingatkan jangan lupa 3M, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Saya lanjutkan pertanyaan saya ke Mas Bayaki ini. Sebelum dan sesudah pandemi, apa yang berbeda dari gaya travel yang dilakukan Mas Bayaki? Berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau beberapa tempat wisata kan kita harus booking dulu Ya. untuk ke sana. Kemarin sempat juga di Ijen nggak dapat tiket kan, tiketnya kan harus dipesan. Oke. Tapi akhirnya juga dapat pada di akhir. Itu sedikit merepotkan atau bagaimana kalau dari Mas Bayaki sendiri? Kalau merepotkan, jujurnya juga merepotkan. Artinya kita harus memplanning itu liburan jauh hari. Kalau biasanya kan minggu depan kemana nih? Minggu depan ke Jogja kita bisa berangkat kan bisa. Atau mungkin besok ke Jogja kita berangkat sekarang bisa ya? Oke. Tapi kan sekarang nggak bisa kalau harus Butuh di-prepare ada rentang waktu yang lumayan berarti. sama melihat tanggalnya juga. Kalau libur panjang tanggal merah gitu kan kita nggak bisa langsung deket-deket untuk merencanakan, harus jauh-jauh hari. Dari barang bawaan mungkin ada yang berbeda. Sekarang dulu nggak dibawa, ini sekarang harus bawa vitamin kah atau apa kah? Ya kalau barang bawaan jelas masker kita bawa ya masker ya, dan itu lebih banyak. Kalau sehari-hari cuma bawa masker 2-3 gitu, kalau traveling bisa 15. Kalau langsung beli banyak begitu Ya langsung beli. Terus kemudian vitamin juga, multivitamin juga kita bawa gitu. Dan hand sanitizer-nya juga. Sorry Mas Bayaki, liburan itu mengajak anak atau bagaimana? Mengajak anak. Kalau boleh tahu anaknya umur berapa Mas Bayaki? Umur 3 tahun. Nah itu 3 tahun bagaimana tuh dok? Anak 3 tahun itu kan belum boleh pakai masker, iya bener nggak sih? Ya benar. Oke. Karena kenapa? Karena mereka belum bisa menginterpretasikan rasanya sesak itu seperti apa dan memberitahu orang tuanya itu sesak itu seperti apa. Iya. Makanya itu larangan. Kenapa anak kecil itu dilarang untuk memakai masker? Tapi daripada sebagian orang besar itu, sebagian orang tua itu kan daripada anaknya itu kena corona, mending pakai masker Lalu aja. harusnya bagaimana tuh untuk anak kecil ini kan berarti kan butuh treatment yang berbeda begitu kan? Seperti apa harusnya ketika anak kecil harus kita bawa jalan-jalan atau mungkin nggak usah jalan-jalan ke tempat publik saja yang rentan juga kan itu? Seperti Iya apa? benar. Kalau saya sih pribadi ya, pendapat pribadi saya itu kalau misalnya saya dan istri saya ke mall, itu saya tidak mengikut sertakan anak saya, karena dengan pemikiran seperti itu tadi. Pertama, anak itu tidak nyaman memakai masker, dia akan melepaskannya. Dan Itu refleks pertamanya pasti ya? Benar. Sehingga dia akan terserang dengan melalui airborne. Ada sebagian anak-anak yang nyaman memakai masker, dia oke-oke aja, anteng-anteng aja. Tapi dia sebenarnya itu ngerasa sesak yang dia tidak ketahui. Nah waktu itu Mas Bayaki seperti apa anaknya? Pakai masker. Rewel nggak dia sih? Enggak. Atau gimana? Karena sudah saya kasih pengertian. Kalau mau ikut keluar rumah ya kayak ya nggak jauh dari rumah gitu, harus pakai masker. Jadi dia mulai membiasakan diri untuk memakai masker. Tapi kan masalahnya kalau untuk anak-anak kecil kan nggak ada masker yang khusus anak. Nah itu belum ada ya dok ya?
Harusnya kebanyakan ada. kain gitu kan. Harusnya iya, oh masker kain. Aneh sih. Kemarin itu saya ngelihat di Indomaret itu sudah ada masker yang 3-ply yang bahkan yang ada kecil ya? 4-ply, dia khusus untuk anak kecil. Oke. Namun kalau 4-ply itu pastinya kan jadi lebih Tebal sekali kan. Oke. jadi lebih rapat ya. Itu menyebabkan anak itu jadi makin sesak. Nah ini berkaitan dengan masker ini sebenarnya menarik sih dok. Masker itu masker yang seperti saya Mas Bayu pakai, atau seperti yang dokter Vivin pakai, atau masker kain. Nah. Yang bagus yang mana sebenarnya? Jadi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah ya N95 atau KN95 seperti yang saya gunakan. Namun di bawah itu ada masker bedah. Nah, jadi mungkin di pasaran kita menjumpai masker 3-ply atau 3 lapis ya. Seperti yang saya pakai dan Mas Bayu pakai ya. Ya benar. Oke. Namun masker 3-ply itu sendiri ada 2 jenis. Ada yang medis dan ada yang non medis. Oke. Nah yang disarankan apa? Lebih baik yang disarankan adalah medis. Kenapa? Apa bedanya sih 3-ply yang non medis dan 3-ply yang medis? Iya. Nah kalau 3-ply yang medis itu pasti dia sudah melewati uji laboratorium yang dipastikan kalau virus, bakteri dan semua zat mikroorganisme itu tidak mampu menembus masker tersebut. Namun masker 3-ply yang non medis bukan berarti dia tidak dapat bisa. menyaring itu. Bisa jadi dia menyaring, namun belum diuji. Belum ada ujinya ya. Di situ aja letak. Kalau masker kain bagaimana dok? Masker kain, apalagi masker apa? Scuba. Scuba Iya. atau masker apa sih yang buff ya? Oh yang buff. Nah, itu kan dia memiliki pori-pori yang elastis, bahan yang elastis ya. Pada saat dia tertarik, apalagi misalnya orang dengan muka yang rahangnya yang lebar, pasti dia akan tertarik ya, stretch ya. Maka pori-pori tadi akan ikut lebar, sehingga itu akan lebih mudah masuk. Jadi itu mungkin waktu itu pemerintah tidak mengizinkan masker scuba karena itu alasannya. Jadi mungkin sobat berita Jatim ada yang waktu itu kan pro kontra tuh. Ada yang bilang kenapa sih nggak boleh pakai masker scuba kan sama-sama maskernya? Karena dia jadi pori-porinya semakin terbuka dan menjadi rentan. Iya benar. Jadi semakin longgar di situ. Nah, Mas Bayaki terkait suplemen ketika liburan. Nah, itu kan gimana ya? Posisi liburan biasa aja sebelum pandemi itu kadang-kadang juga bikin capek gitu kan. Apalagi kalau sehari 3, 4, 5, 6 gitu kan. Jam 3 bangun, jam 4 siap-siap, jam 5 berangkat, jam 6 nyampe lokasi kayak gitu kan. Iya. Seperti apa Mas Bayaki? Vitamin C ya yang pasti selalu dibawa. Kemudian susu. Kan ada susu-susu yang itu. Kemudian saya sih bawa tolak angin selalu. Tolak angin ini menarik sih, Bang. Itu khas Indonesia ya. Kan juga katanya tolak angin kan ada rempah-rempahnya. Oke. Ini menarik sih. Berarti memang suplemen itu jadi senjata utama juga ketika waktu itu ya. Hanya ke Banyuwangi dan ke Jogja atau ada kota lain? Ada beberapa ke Sumeneb juga. Sama tuntutan pekerjaan harus ke Tuban. Tuban Bojonegoro. Oke. Itu sama ya pengalamannya, maksudnya ya orang-orang banyak yang nggak pakai masker juga kan ya? Kalau saya boleh sebut nih. Boleh deh. Daerah mana yang masyarakatnya patuh, daerah mana yang masyarakatnya tidak patuh? Kalau saya boleh sebut ya, waktu ke Sumeneb itu banyak yang enggak. Bahkan waktu ke Sumeneb itu kan itu juga tuntutan pekerjaannya. Ke Sumeneb itu saya yang pakai masker, saya sama teman saya sendiri. Jadi minoritas lagi kan jatuhnya ya? Iya. Ada sekitar berapa? 30 orang itu yang pakai masker cuma saya sama teman saya sendiri. Ini ngeri nih, ini luar biasa ngeri. Berarti tadi yang kata dokter Vivin tadi misinya agak susah. Bukan susah sekali ternyata dok. Harus menyatukan pemikiran. Iya, kalau dari 30 ada 2 orang saja, ini kan berarti kan rasionya sangat rendah berarti mereka yang patuh prokes. 2 orang itu pun juga bukan masyarakat asli loh dok. Bukan orang lokal sana, tapi orang dari luar yang masuk ke sana gitu kan. Lumayan ngeri berarti ya. Apakah orang masyarakat sana yang mengadopsi kebiasaan luar atau orang luar ini yang akan mengadopsi? Nah, jangan-jangan pas lagi balik ke sini malah jadi malas pakai masker gitu. Nah dok, saya balikin lagi ke suplemen dan vitamin. Harusnya apa yang paling esensial? Saya kok jadi penasaran, apakah vitamin C saja cukup atau perlu ada lain? Atau tolak angin tadi, pengalaman Mas Bayaki seperti apa? Jadi untuk membentuk antibodi atau daya tahan tubuh antibodi atau daya tahan tubuh di manusia itu memerlukan banyak kombinasi, tidak hanya vitamin C saja. Kita juga memerlukan vitamin E di situ. Kita juga memerlukan bantuan vitamin D, terutama dari sinar matahari untuk membantu
vitamin C dan vitamin E tadi bisa cepat bekerja atau dimetabolisme oleh tubuh seperti itu. Dan mungkin kita juga memerlukan seperti bahan-bahan seperti herbal ya? Makanan ya dari herbal bisa juga. Seperti jahe-jahe itu kan sudah terbukti ya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya olahraga juga sangat penting. Olahraga itu sangat penting selain kalau dia pakai masker berat loh dok, kayak nanti naik gunung loh dok. Ya, Ini jadinya susah juga loh dok, susah banget malah. Dulu sempat ada pertanyaan kan ya, apakah lebih baik pada saat olahraga itu memakai masker atau tidak ya? Nah itu dia. Nah, itu emang dilema juga sih sebenarnya. Pada saat kita memakai masker kan kita bernapas, otomatis kita bernapas lebih banyak ya. Iya benar. Kita memerlukan oksigen untuk bernapas dan kita mengeluarkan karbon dioksida setelah proses pernapasan. Dengan masker ini apakah karbon dioksida itu akan keluar? Tidak. Sebagian keluar, sebagian terperangkap dan akan kita hirup lagi kan pada akhirnya. Makanya, itu gimana dong solusinya? Itulah dia dilemanya. Makanya solusinya adalah melakukan olahraga itu di tempat yang sepi. Berarti memang pada kuncinya adalah selalu selain menjaga jarak adalah menghindari kerumunan berarti ya. Oke, ini menarik. Makanya 3M itu tidak hanya memakai masker. Dari kelemahan dari masker itu dapat ditutupi dengan menjaga jarak. Iya. Terkait kondisi ini kan musim hujan nih dok ya. Ini kan musim hujan. Ada pengaruhnya nggak dengan COVID ini nanti? Ya benar. Virus itu hidupnya akan lebih lama, akan lebih panjang pada saat dia kelembabannya itu makin naik. Jadi mungkin akan ada perbedaan antara penularan, jumlah infeksius yang terjadi di musim panas dengan musim penghujan. Makanya nggak mungkin nanti peneliti akan memunculkan jurnal tentang perbedaan tingkat infeksi di musim kemarau dan musim penghujan. Ini posisi kurva pasiennya belum juga turun drastis. Musim hujan juga, terus dokter Vivin bilang kemungkinan masa hidupnya tambah panjang. Ini kok jadi tambah ngeri jadinya. Iya, benar. Oke, nanti akan kita bahas lanjut lagi soal cuaca ini. Mas Bagi juga jangan kemana-mana sobat Berita Jatim, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Protokol kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Athletic Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda Sobat Berita Jatim untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di cafe ini. Yuk ikuti saya. Alhamdulillah baik. Gimana Mbak? Kita ngobrol-ngobrol nih ya Mas ya. Ya. Ini kan kemarin Surabaya cukup lama nih PSBB dan di Atletik juga sempat tutup lama. Buka lagi nih kapan nih Mas setelah PSBB itu Mas? Kita baru aja buka di awal September. Jadi Agustus kemarin kita masih di akhir itu trial selama 5 hari. Baru September kita beranikan buka. Ini jadi baru berjalan 1 bulan nih. Ya dengan konsepnya kita tentunya udah berubah. Konsepnya restoran yang kita angkat. Berarti lebih siang ya bukanya ya. Betul, kita dibanding dulu ya. Kalau dulu kita buka dari jam 4. Nah, sekarang kita buka dari jam 12 siang. Itu menyasar marketnya adalah orang untuk makan siang. Sama makan malam ya bisa ya. Sama makan malam. Terus untuk protokol kesehatannya sendiri di Atletik gimana nih Mas? Ya, jadi kalau ngomong protokol, kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Jadi dari kapasitas kita kan 150 seat capacity. Nah, kita batasi 50%-nya aja. Berarti tinggal 70-an lah ya Mas. Tinggal 75%. 75 pax. Ya. Dimana itu kita bagi di dalam itu ada 40 pax yang kita batasi di sini. Kemudian sisanya di luar. Untuk perlengkapan sendiri nih Mas, di Atletik sendiri itu disiapkan nggak sih kayak hand sanitizer, terus
untuk tempat cuci tangan Ya. kayak gitu sih Mas? Oke, pastinya ya. Jadi karena kita sendiri berdiri di Surabaya Town Square, dari kita ada kerjasama dengan pihak Surabaya Town Square. Dari awal tamu datang, mereka di lobi itu udah diwajibkan untuk cuci tangan. Kemudian ada di tes pakai pengukur suhu. Kemudian kalau sudah mencapai di eklektik, dari tim kita juga mewajibkan untuk mereka memberikan hand sanitizer, seperti itu. Dari kemudian ditanyakan untuk wajib maskernya, itu pasti. Pernah ada tamu yang bandel nggak Mas? Selama 1 bulan ini buka. Kebetulan kita tidak ada, tapi untuk mengantisipasi tamu yang tidak membawa, kita dari pihak eklektik juga menyediakan. Jadi kita menyediakan masker seperti ini untuk memberikan secara cuma-cuma. Wah, ternyata Gitu. cukup ketat nih protokol kesehatan yang ada di kafe ini nih. Berarti kalian tetap bisa nongkrong di tempat ini meskipun ya jam nongkrongnya dibatasi nggak kayak dulu. Berarti Betul. meskipun kita keluar rumah, pesan ibu sangat berarti buat kita. Jadi meskipun kita keluar rumah bisa nongkrong, tapi kita harus tetap ingat protokol kesehatan. Iya. Ya. Mas Bogo, tapi saya habis ini boleh nggak cicipin menu-menu yang ada Boleh di sini? pastinya, Oke. pastinya. Karena kan konsep kita kan juga udah restoran ya, dari jam 12 sampai jam 9 kita operasional kita. Saya tunggu ya Mas. Pastinya, ya mari. Jangan lupa kalau kuliner di sini tuh benar-benar standar protokol kesehatan. Tempat ada disediakan pisau makan dan juga garpunya ditaruh di plastik sama tisunya juga. Dan ini adalah salah satu menu andalan di Atletik. Kita akan coba. Oh. Jadi ini caranya itu di belah tengah. Perpaduan beef, di dalamnya ada sayurannya, wow. Dan sausnya yang ada di sini tuh keju kayaknya keju sih, tapi belum saya cicipin. Kita coba. Enak ternyata. Perpaduan daging, brokoli, sama wortel. Terus kejunya tuh gurih, crunchy rasanya. Diimbangi sama french fry. Jadi tak jamin kalau kalian makan di sini dan makan menu ini pasti bakal kekenyangan. Dan ini salah satu menu yang bestseller di Atletik. Kalau kalian nggak pengen makan berat atau nggak pengen makan nasi, kalian bisa coba menu ini, namanya grill pupusa beef. Apa itu? Yaitu perpaduan daging yang di dalamnya ada sayur. Sayurnya macam-macam. Nih ada brokoli, wortel, dan dipadu sama potatoes. Jangan lupa kalian tetap bisa berkuliner dan juga tetap terapkan protokol kesehatan. Semangat melawan COVID!
Sahabat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum kita lanjut, tetap jangan lupa pesan ibu 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Dokter Vivin, kita lanjut dok. Ketika musim hujan, ini kan akan bertambah, ini kan ngeri dok. Terus harus bagaimana? Preventifnya ada yang harus ditambahin nggak? Nah, dulu sebelum ada COVID, kita itu selalu menakuti musim hujan itu dengan influenza ya. Nah, itu dia. Influenza itu sendiri virus. Nah, virus apabila sudah masuk ke dalam tubuh manusia, efeknya itu akan menurunkan daya tahan tubuh manusia. Nah, apabila pada saat orang belum terkena belum terpapar COVID aja, dia sudah turun. Otomatis pada saat dia turun, itu akan sangat rentan sekali terserang penyakit-penyakit lain. Gimana dong? Apalagi sekarang COVID ini penyebarannya itu sangat tidak terkendali. Makanya akan semakin besar resiko orang terkena penyakit COVID pada saat masa-masa penghujan ini. Selain daya tahan si COVID itu semakin kuat. Jadi kebalikan nih, manusia semakin lemah, kitanya lemah, COVID-nya kuat. makin awet nih. Horor juga sih. Gimana dok? Tapi terkait penyebarannya seperti apa? Maksudnya, apakah ada pengaruh ketika musim hujan ini untuk penyebarannya itu jadi semakin mudah atau seperti apa gitu? Kalau menurut saya sih, kalau ini menurut pribadi saya ya. Nah, misalnya kenapa kita disarankan untuk menjaga jarak? Karena pada saat kita berbicara, kita mengeluarkan partikel air yang membawa, misalnya saya itu seorang penderita COVID, pada saat berbicara, maka COVID itu virus itu akan keluar sejauh percikan air liur yang saya keluarkan. Misalnya saya berbicara normal seperti ini, dia akan jatuh dalam jarak 1 meter atau 1,5 meter paling jauh seperti itu. Namun apabila saya bersin, maka jangkauan jatuhnya itu kan semakin jauh, karena dia ada tekanan di situ ya, ada dorongan, benar. Makanya mungkin penyebaran penerapan physical distancing pada saat musim hujan ini harus makin jauh lagi kali menurut saya. Berarti yang kalau dulu awalnya cuma 1 meter atau 1,5 meter, sekarang harus lebih jauh lagi. Tapi itu menurut pribadi saya sih. Lalu apa lagi dok? Mungkin kerawanan yang perlu sobat-sobat Berita Jatim ini waspadai ketika musim hujan berkaitan dengan COVID. Ini kan kita butuh butuh panduan dari suhu, dalam artian ini dokter Vivin ini harus menjadi suhu kita, panduan ketika ini sudah musim hujan, habis ini libur panjang. Ini double trouble kalau menurut saya dok. Seperti apa nih dok? Jadi sebenarnya untuk menyikapi supaya COVID ini tidak nyampe ke tubuh kita, intinya kan kita mencegah jangan sampai COVID ini nyampe lah ke tubuh kita. Jangan sampai lah ya. Kita itu emang harus melakukan banyak action, tidak hanya 3M ini aja, termasuk 3T tadi juga kita laksanakan. 3T ini dari sisi para petugas medis ini berarti? Iya benar. Kalau 3M itu kan lebih ke individu kita ya. Kalau 3T tadi lebih ke orang lain. Jadi emang tidak bisa ditangani dari satu sisi aja dengan memakai masker dan sebagainya, tapi harus lebih global lagi, harus lebih kompleks lagi yang kita lakukan di luar sana. Nah, kondisi real sendiri sekarang seperti apa sih dok? Kondisi real COVID ini di Indonesia ini menurut kacamata dokter Vivin seperti apa kondisi real? Nah, kalau kemarin itu prediksi Pak Prof Wiku itu, setelah long weekend, biasanya akan terjadi peningkatan kasus COVID sampai dengan 3 kali lipat. 3 kali lipat, luar biasa, ini ngeri dengan 4 kali lipat. Berarti waktu Oktober, waktu Mas Bayakini jalan-jalan, setelahnya muncul 3 kali lipat. 3 kali lipat. Nah, kalau dulu liburnya itu kan berhubungan dengan libur agama tertentu ya, seperti Idul Adha atau Idul Fitri. Maka yang akan yang merayakannya adalah mereka yang Islam, umat Muslim saja. Natal gitu juga, hanya umat Nasrani saja yang akan menjalani. Mungkin umat Islam akan stay di rumah aja, tidak atau malah jalan-jalan. Iya. Atau malah jalan-jalan gitu kan. Nah, yang ditakutkan ini adalah hari raya bersama, yaitu tahun baru. Hari raya bersama. Ini menarik nih rasanya nih. Oke. Hari raya bersama ini akan dijalankan, akan di apa ya sih namanya?
dilakukan oleh semua selebrasi bersama begitu ya. Horor Makanya ini. ini Oke, akan oke, semakin besar resikonya terjadi penyebaran. Bahkan peningkatannya diprediksi kan bisa sampai dengan 7 kali lipat. Oke, Dok. Untuk Mas Baki juga. Habis ini kita akan buka pertanyaan. Siapa tahu dari Sobat Berita Jatim ada yang mau bertanya, nanti akan dijawab. Nah, ini sudah ada nih. Untuk Mas Baki dulu nih pertanyaan nih. Budget liburan di tengah pandemi, lebih over atau lebih hemat? Saya juga penasaran. Sebelum pandemi sama sesudah pandemi, liburan ini jauh lebih mahal yang mana sih sebenarnya? Lebih mahal yang pandemi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah jadinya tiket kereta naik atau mungkin harga hotel naik atau seperti Enggak, apa? kalau tiket kereta tetap ya. Tapi kan kita harus nambah untuk rapid test. Oh, oke. 80.000. Kemudian kalau hotelnya tetap Bukannya malah turun ya, Mas ya? kalau akhir pekan kayaknya kayak long weekend atau akhir pekan atau musim liburan kayaknya sama. Oh, begitu ya. Bahkan saya kemarin coba iseng ya nyari untuk di akhir tahun itu naik normal, bahkan naik 2 kali lipat. Justru malah naik ini berarti pihak hotel sudah mulai sadar gitu bahwa habit masyarakat sudah mulai kembali ke normal gitu kan, meskipun belum normal sebenarnya. Iya. Ini sinyal juga nih berarti ini ya. Kemudian kalau yang susah itu kan karena ke tempat wisata itu pakai kalau kendaraan umum kan kadang juga khawatir ya. Iya. Akhirnya harus pakai kayak nyarter mobil gitu kan. Ya harus tambahan itu di ekstra. Kemudian untuk makanan juga Ada kenaikan harga. ya agak selektif lah. Oke. Beberapa kan kita harus cari yang tidak terlalu ramai. Iya. Walaupun Ini sama-sama menarik sih. warung. Jadi prediksi saya ketika liburan itu hotel-hotel sekarang turun harga karena mereka kejar promo supaya orang mau datang, tapi justru tidak berarti. Iya. Sepertinya yang akhir tahunnya yang libur panjang itu di tempat wisata kayaknya enggak. Saya coba searching di sekitar Malioboro itu juga masih 1 juta ya. Masih sama berarti ya? Iya, Dengan sebelum pandemi. normalnya itu kan 500-600 gitu yang bintang 4 Ini menarik sampai sih. 1 juta. Ini menarik ini Dok. Berarti kan pihak pariwisata itu memprediksi bahwa habit masyarakat kita itu sudah kembali ke sebelum pandemi. Nah, jadi sebenarnya kondisi ini seperti apa kalau Dokter Vivin melihatnya? Berdasarkan testimoni dari Mas Baki tadi. Tapi mungkin ya menurut saya tidak semua daerah itu sama. Ada yang gencar meningkatkan promosinya mereka karena mengejar ketertinggalan selama beberapa bulan ini. Ada juga yang masih aware, yang masih takut untuk melakukan promo daerahnya. Karena kenapa? Mungkin pemerintah daerahnya itu masih berpikiran daripada kerusakannya biaya yang dikeluarkan ini lebih banyak karena kerusakannya lebih besar, lebih baik kita hentikan sementara, entah 1 atau 2 tahun. Setelah itu nanti suatu hari pada saat sudah aman kita akan buka kembali. Bahkan mungkin antusias orang-orang di luar sana yang sudah sangat kepingin masuk ke daerah ini akan semakin lebih besar karena sudah dilarang selama 1 atau 2 tahun. Begitu dibuka mungkin baru membludak. Oke. Nah, Pertanyaan selanjutnya ini untuk Dokter Vivin nih, Dok, terkait herd immunity. Herd immunity ini apakah dicapainya seperti apa syaratnya? Wah, herd immunity ini saya membacanya sih masih seperti kontroversi ya. Bahkan dari dalam kacamata medis pun herd immunity sebuah kontroversi. Seperti apa, Dok? Jadi menarik, Dok. Herd immunity itu misalnya kita dalam satu rumah ya, anggap aja lingkungan kecil. Di dalam satu rumah kita itu ada 10 orang, anggap aja keluarga besar banget. Ini dari lingkup mikro berarti ya, rumah ya. Rumah. Oke. Di dalam rumah itu ada 1 orang yang terkena COVID. Oke. Keluarga yang lain takut nggak? Ya otomatis takut. Pasti takut. Ada di satu lingkungan. Betul. Kalau dalam satu keluarga tadi yang berisikan 10 orang, 9 orangnya kena COVID. Oke. Yang takut berapa orang? Yang 1 itu. 1. 9 orang lainnya nggak akan takut lagi kan? Karena sudah kena. Tapi siapa yang ngasih jaminan kalau jadi herd immunity ini kita lihat dari tingkat kenyamanan orang sih sebenarnya. Yang sudah kena dia akan merasa aman, yang belum akan merasa ketakutan. Was-was pasti ya. Seperti itu. Tapi yang sudah kena ini kan bukannya kalau COVID ini masih mungkin kena lagi, Dok? Nah, benar. Itu
selanjutnya, Oke. pembahasannya itu adalah semua virus, bakteri dan kuman yang lainnya itu memiliki daya untuk bereplikasi atau berevolusi ya intinya ya. Oke. Mungkin hari ini saya sudah divaksin influenza. Oke. Bukan berarti saya tidak akan terkena virus influenza lagi. Itu. Nah, karena suatu virus influenza ini akan bereplikasi, akan berevolusi beratus-ratus macam. Mungkin tipe 1 saya tidak akan kena, tipe 2, tipe 23, tipe 77. Saya masih bisa rentan terhadap Berarti herd immunity ini lantas apa dong? Jadi saya agak susah menarik kesimpulan bahwa herd immunity ini berarti kan masih suatu hal yang ada di zona abu-abu atau bagaimana? Ya benar. Jadi kita lihat kita nilai positif negatifnya ya. Negatifnya tadi sudah saya katakan. Salah satunya pada saat kita dicoba untuk memunculkan herd immunity tadi, belum tentu orang itu juga dapat bertahan. Jangan-jangan orang itu mati. Nah, itu dia. Dia berharap dapat herd immunity, malah dia yang lewat Malah gitu dia kan? akan mati. Oke. Nah, tapi segi positifnya itu jadi gini, herd immunity, virus itu dia akan mati apabila dia tidak dapat tempat tinggal lagi atau bahan makanan sebagai bahan baku dia hidup. Oke. Nah, misalnya anggap saja nih, virus itu tidak berevolusi atau bereplikasi ya. Oke. Virus itu masuk ke tubuh manusia yang sudah punya daya tahan tadi. Oke. Maka virus Mati itu dong, nasibnya ya? dia akan mati. Iya. Dia tidak akan menyebar ke luar Oke. lagi. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi memang bukan suatu hal yang pasti berarti herd benar, immunity. tergantung si nasib-nasiban si virus itu juga sih sebenarnya. Agak Dia ngeri juga nih berarti. masuk di tempat Iya, yang iya, benar iya, atau iya. salah. Kalau Oke, dia oke, benar, oke. kita yang kalah. Kalau dia salah, kita menang. Berarti bukan berarti ketika kurva itu semakin tinggi, penderita itu semakin banyak, maka herd immunity berarti akan tercapai. Bukan gitu juga berarti ya? Ya, nggak bisa juga. Oke. Sebagian, kalau dia masih bisa berevolusi, ya percuma aja. Alright. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk ini kayaknya untuk Mas Bayaki nih. Ketika masuk ke lokasi Mas Bayaki, ketika liburan, ada nggak sih suatu tempat yang mensyaratkan rapid selain transportasi publik? Ada nggak? Atau mungkin tips-tips tuh untuk sobat-sobat Berita Jatim yang pengen jalan-jalan ini? Nggak ada kalau masuk ke tempat wisata itu. Banyak kan langsung masuk gitu aja. Termasuk yang registrasi online seperti Gunung Ijen waktu itu? Iya, cuma membawa syarat bebas flu. Oh gitu ya. Untuk Bukan beberapa rapid gunung. test ya, bukan rapid test ya? Setahu saya enggak, cuma syarat surat sehat Oh, sama surat bebas sehat, tidak surat sehat, ya, oke. tidak sakit flu gitu. Jadi nah itu perbedaannya antara surat rapid test dengan surat bebas influenza di mana dok? Beda. Saya agak kurang dapat soalnya. Jadi dulu saya mungkin prediksi orang dahulu itu orang yang COVID gejalanya pasti batuk pilek. Nah itu dia. Oke. Tapi semakin berkembang pengetahuan tentang COVID, Oke. COVID itu disebut dengan penyakit 1000 wajah. Dia bisa diare, Ngeri juga bisa, nih. dia bisa. Yang paling jelas adalah kehilangan indera penciuman dan Itu yang paling pasti muncul ya? ya belum tentu juga. Makanya ada muncul istilah OTG, orang Ah, tanpa OTG, gejala. iya. Orangnya baik-baik aja, tapi ternyata dia menyimpan virusnya virus ya. COVID. Seperti itu. Oke. Makanya dari surat sehat itu sebenarnya tidak bisa dijadikan pegangan atau jaminan kalau orang itu tidak COVID. Oke. Makanya jadi mungkin yang paling tepat adalah swab tadi yang saya bilang. Jadi apa yang dilakukan Bali ini merupakan langkah yang tepat kalau menurut Dr. Vivin berarti? Gimana? Apa yang dilakukan oleh Provinsi Bali ini merupakan langkah yang tepat berarti? Oh iya, saya setuju dengan pemerintah Bali ya. Oke. Tingkat pemikiran pemimpin daerah Bali itu udah seperti tingkat pemimpin negara Malaysia kali ya, sama Singapura. Apabila ada turis masuk ke sana, maka mereka harus melakukan swab. Karena memang hanya itu yang bisa mendeteksi. Mendeteksi Secara real antigen. time. Iya betul. Secara real time ya. Bener. Ngeri. Hebat itu Bali. Saya setuju dengan pemerintah Jadi Bali. memang sampai detik ini satu-satunya cara mendeteksi hanya lewat PCR swab. Mencegah dini. Kalau mendeteksi itu telat deteksi kan bisa juga ya. Iya, Yang penting benar, deteksi benar, ya. benar. Iya, Telat iya. deteksi bisa juga. Oke. Dengan rapid bisa. Tapi kalau deteksi dini, swab.
hanya swab saja sampai detik ini. Pada ya? saat ini. Oh, luar biasa. Berarti memang satu-satunya caranya dengan itu. Berarti yang tadi tempat wisata harusnya kurang berarti Dok ya untuk meminimalisir. Dulu hanya surat influenza kan. Waktu masih masa Awal-awal normal, ya? banyak ada yang anak-anak yang mau daki gunung itu datang ke klinik untuk mengurus surat sehat ya. Dari dulu emang ada persyaratan kalau berbadan sehat baru bisa ya, diizinkan. ada ya? Ada ya. Ada. Mungkin kalau misalnya ditanya saya perlu surat keterangan anti influenza, dibilang gitu. Paling dokternya cuma menanyakan apakah Anda batuk pilek pada saat ini? Enggak. Demam? Enggak. Ya sudah. Selesai Gitu. gitu. Jadi nggak ada pemeriksaan tidak lebih ada lanjut ya. jaminan. Saya menakutkan seperti itu. Oke, selanjutnya Dr. Wivin. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Apakah sebenarnya sekarang di Indonesia sudah memasuki second wave untuk COVID-19? Ya, bisa jadi, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Karena kemarin kita lihat sempat itu ada yang ya? cooling down ya. Sebenarnya cooling down itu bukan berarti kita Harus kendor. angkanya itu menurun. Oke. Tapi sebenarnya pemberitaan itu tidak diluapkan lagi seperti itu. Justru malah berbahaya berarti. Nah, benar. Makanya kemarin waktu di screening lagi masing-masing daerah itu ternyata angka kejadian itu semakin meningkat. Coba mungkin Mas bisa lihat laporan Jatim, Dinas Kesehatan Jatim. Pertanggal 14 Desember kalau nggak salah saya, itu zona di Jawa Timur itu tidak ada yang hijau. Bahkan kuning pun tidak ada. Rata-rata orange Di Jawa dan Timur merah. ya? Iya, benar sekali. Benar, orange dan merah. Ini berarti sebuah tanda bahaya berarti. Iya, benar. Jadi menurut penelitian dari Mu et al, dia itu mengatakan tingkat apabila ini berhubungan dengan libur panjang ini ya. Mobilisasi massa ya. Benar. Daerah-daerah kecil yang berada di sekitaran daerah endemi itu pasti akan terjadi peningkatan. Karena mereka berhimpitan langsung. Contohnya misalnya Surabaya ini endemi. Sidoarjo ternyata masih hijau pada saat itu. Habis liburan panjang, ini tidak menutup kemungkinan Sidoarjo ini akan menjadi daerah yang merah juga, zona merah juga. Seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di second wave ini? Kan beberapa negara, kalau sepengetahuan saya, mungkin bisa dibantah kalau salah, setelah second wave itu sudah mulai mereda, kasus sudah mulai turun. Apakah benar seperti itu trennya? Ya benar, mungkin satu kejadian tergantung sudut pandang menurut saya ya. Karena pada saat second wave itu rata-rata orang sebagian besar sudah terkena, habis itu sudah terbentuk daya tahan tubuhnya. Dalam arti mereka masih bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Dalam arti mereka masih bertahan hidup setelah terkena virus tadi. Setelah itu dia akan kuat seperti itu. Jadi mereka tanpa menunggu vaksin, mereka sudah tervaksin oleh diri sendiri. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Tips makanan yang bisa menambah imun. Apakah benar herbal itu menambah imun? Apakah benar makan enak? Kayak kata Mas Bagi tadi, perbanyak makan enak untuk meningkatkan imun. Itu kan tips dari Mas Bagi juga tadi. Seperti apa, Dok? Kita itu emang memerlukan makanan yang sifatnya energi untuk proses penyembuhan proses penyembuhan dalam tubuh kita. Nah, kemarin itu saya sempat ada kasus salah satu pasien yang akan saya rapid itu mengatakan, "Dok, benar nggak? Saya itu disuruh istri saya untuk minum susu beruang, minum vitamin C, minum ini, minum itu, supaya hasil rapid saya itu negatif." Nah, itu benar nggak sih, Dok? Salah. Karena saya juga sering dapat imbauan seperti itu. Gimana tuh? Daya tahan tubuh itu mau tidak mau apabila sudah terserang antigen, dia akan melakukan perlawanan, dia akan membunuh si antigen tersebut. Rapid tadi untuk mendeteksi antigen. Jadi kalau ada virus masuk, tubuh itu pasti akan melawan. Perlawanan ya. Justru pada orang-orang seperti HIV itu kan daya tahan tubuhnya jelek ya. Dia tidak akan membentuk sistem daya tahan tubuhnya. Ini akan berkeliaran. Kalau di rapid dia pasti negatif, non reaktif. Karena nggak keluar gitu ya antibodinya. Justru kalau kita
ketangkep ada antigen, bersyukurlah, berarti ada tentara yang melawan si antigen tersebut. Jadi ini di sisi lain masyarakat itu jangan takut kalau reaktif. Iya, benar. Ya, mereka takut itu karena dilarang untuk beraktivitas, masuk ke tempat kerja, takut kendaraan umum, tempat umum itu akan dilarang. Tapi itu bukan berita buruk sebenarnya antibodi itu terbentuk. Itu justru dibutuhkan tubuh kita untuk memerangi si antigen tersebut. Penting nih buat sobat-sobat Berita Jatim nih, karena begini Dok, mereka itu kadang kalau reaktif sudah langsung drop, khawatir. Entah khawatir karena swab itu sakit, entah stigma masyarakat, entah apa, mereka khawatir. Padahal dari sisi medis itu berarti kabar baik dari tubuh kita. Benar, dia artinya tubuhnya itu merespon dan melawan virus tersebut. Oke lah, lalu untuk meningkatkan imun seperti apa, Dok? Makanan itu banyak sekali, semuanya silakan dimakan, tapi jangan berlebihan karena dapat menyebabkan obesitas. Obesitas itu sendiri merupakan komorbid terhadap penyakit COVID ini. Komorbid yang bisa memicu supaya lebih parah nih ya. Ya. Oke, terakhir untuk penutup, saya butuh closing statement dari Dr. Vivin dan dari Mas Bayaki. Dari Mas Bayaki saya butuh closing statement terkait bagaimana Sobat Berita Jatim ini harus jalan-jalan aman, nyaman di tengah pandemi. Seperti apa? Silakan Mas Bayaki. Rencanakan wisata itu sejauh mungkin ya, direncanakan sematang mungkin, sebaik mungkin, dan jangan terlalu mengejar tempat-tempat yang itu instagramable atau apalah. Mungkin cukup 1 atau 2 destinasi aja, kemudian istirahat yang banyak, dan kalau bisa yang tempat wisata yang di ruang terbuka. Dan jangan lupa bawa multivitamin dan obat-obatan. Siap. Dari Dr. Vivin untuk sobat-sobat Berita Jatim di tengah pandemi supaya kurvanya semakin turun lah, Dok. Pesan saya sih jangan egois, karena ini tidak hanya berbahaya untuk dirimu sendiri, tapi untuk berbahaya juga terhadap orang lain. Anggap saja yang kalian bahayakan itu adalah orang-orang tercinta kalian seperti anak atau istri kalian. Maka kalian akan lebih aware lagi. Langkah-langkah kecil dapat mencegah kerusakan yang lebih besar. Gitu. Terima kasih Dr. Vivin, terima kasih Mas Bayaki. Sobat Berita Jatim, pantau terus Demi Masyarakat spesial Satgas COVID-19. Sebelum kita akhiri, tetap jangan lupa pesan Ibu 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa. Protokol kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Athletic Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda Sobat Berita Jatim untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di cafe ini. Yuk ikuti saya. Distancing ya Mas. Siap, iya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak? Kita ngobrol-ngobrol nih ya Mas ya. Ini kan kemarin Surabaya cukup lama nih PSBB dan di Atletik juga sempat tutup lama. Buka lagi nih kapan nih Mas setelah PSBB itu Mas? Kita baru aja buka di awal September. Jadi Agustus kemarin kita masih di akhir, itu trial selama 5 hari. Baru September kita beranikan buka. Ini jadi baru berjalan 1 bulan nih. Ya dengan konsepnya kita tentunya udah berubah, konsepnya restoran yang kita angkat. Berarti lebih siang ya bukanya ya? Betul, kita dibanding dulu ya? Kalau dulu kita buka dari jam 4, nah sekarang kita buka dari jam 12 siang. Itu menyasar, marketnya adalah orang untuk makan siang. Sama makan malam ya bisa ya? Sama makan malam. Terus untuk protokol kesehatannya sendiri di Athletic gimana nih Mas? Ya jadi kalau ngomong protokol, kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Jadi dari kapasitas kita kan 150 seat capacity. Nah, kita batasi 50%-nya aja. Berarti tinggal 70-an lah ya Mas? Tinggal 75%, 75 pax ya. Dimana itu kita bagi, di dalam itu ada 40 pax yang kita batasi di sini, kemudian sisanya di luar. Untuk perlengkapan sendiri nih Mas, di Athletic sendiri itu disiapkan nggak sih kayak hand sanitizer, terus
untuk tempat cuci tangan Ya. kayak gitu sih Mas? Oke, pastinya ya. Jadi karena kita sendiri berdiri di Surabaya Town Square, dari kita ada kerjasama dengan pihak Surabaya Town Square. Dari awal tamu datang, mereka di lobi itu udah diwajibkan untuk cuci tangan. Kemudian ada di tes pakai pengukur suhu. Kemudian kalau sudah mencapai di eklektik, dari tim kita juga mewajibkan untuk mereka memberikan hand sanitizer. Seperti itu. Jadi kemudian ditanyakan untuk wajib maskernya, itu pasti. Pernah ada tamu yang bandel nggak Mas? Selama 1 bulan ini buka. Kebetulan kita tidak ada, tapi untuk mengantisipasi tamu yang tidak membawa, kita dari pihak eklektik juga menyediakan. Jadi kita menyediakan masker seperti ini untuk memberikan secara cuma-cuma. Wah, ternyata Gitu. cukup ketat nih protokol kesehatan yang ada di kafe ini nih. Berarti kalian tetap bisa nongkrong di tempat ini meskipun ya jam nongkrongnya dibatasi nggak kayak dulu. Berarti Betul. meskipun kita keluar rumah, pesan ibu sangat berarti buat kita. Jadi meskipun kita keluar rumah bisa nongkrong, tapi kita harus tetap ingat protokol kesehatan. Iya. Ya. Mas Bogo, tapi saya habis ini boleh nggak cicipin menu-menu yang ada Boleh di sini? pastinya, Oke. pastinya. Karena kan konsep kita kan juga udah restoran ya, dari jam 12 sampai jam 9 kita operasional kita. Saya tunggu ya Mas. Pastinya, ya mari. Jangan lupa kalau kuliner di sini tuh benar-benar standar protokol kesehatan. Tempat ada disediakan pisau makan dan juga garpunya ditaruh di plastik sama tisunya juga. Dan ini adalah salah satu menu andalan di Atletik. Kita akan coba. Oh. Jadi ini caranya itu di belah tengah. Perpaduan beef, di dalamnya ada sayurannya, wow. Dan sausnya yang ada di sini tuh keju kayaknya keju sih, tapi belum saya cicipin. Kita coba. Enak ternyata. Perpaduan daging, brokoli, sama wortel. Terus kejunya tuh gurih, crunchy rasanya. Diimbangi sama french fry. Jadi tak jamin kalau kalian makan di sini dan makan menu ini pasti bakal kekenyangan. Dan ini salah satu menu yang biasanya lebih enak. Kalau kalian nggak pengen makan berat atau nggak pengen makan nasi, kalian bisa coba menu ini, namanya grill pupusa beef. Apa itu? Yaitu perpaduan daging yang di dalamnya ada sayur. Sayurnya macam-macam. Nih ada brokoli, wortel yang dipadu sama potatoes. Jangan lupa kalian tetap bisa berkuliner dan juga tetap terapkan protokol kesehatan. Semangat melawan COVID.
kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Athletic Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda Sobat Berita Jatim untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di cafe ini. Yuk ikuti saya. Physical distancing ya Mas. Siap, iya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Mbak? Kita ngobrol-ngobrol nih ya Mas ya. Ya. Ini kan kemarin Surabaya cukup lama nih PSBB dan di Atletik juga sempat tutup lama. Betul. Buka lagi nih kapan nih Mas setelah PSBB itu Mas? Kita baru aja buka di awal September. Jadi Agustus kemarin kita masih di akhir, itu trial selama 5 hari. Baru September kita beranikan buka. Ini jadi baru berjalan 1 bulan nih. Oke. Ya dengan konsepnya kita tentunya udah berubah. Konsepnya restoran yang kita angkat. Oke, berarti lebih siang ya bukanya ya? Betul. Kita